adik-adik kelas Daud, Abraham, dan Yosua. Kakak Yolanda mewakili semua guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Nah adik-adik, nanti di rumah nih ya, lagi di rumah, adik-adik boleh bernyanyi, menari, dan mendengarkan firman Tuhan sambil membuka kitab. Nah, tema kita hari ini adalah perlindungan Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Adik-adik, ingat, stay at home and stay healthy. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau tetap menjagai kami sampai detik ini. Tuhan yang baik, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, urapi dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yeay, adik-adik tahu nggak? Kita ini punya satu sobat yang setia. Siapa dia? Benar, namanya Yesus, sobat kita yang paling setia. Hebat ya. Kita akan ujian ini, ada satu sobatku yang setia. Dengan semangat ya adik-adik. Siapa adik-adik? Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yuk kita panggil namanya. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, dia adalah sobat yang setia adik-adik. Luar biasa Tuhan kita. Selain setia, dia juga kasihnya apa? Panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Wah, hebat. Kita akan ujian ini. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Yeay, kita boleh tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, tinggi dan dalam.
perlindungan Tuhan ini melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau yang akan dibawakan oleh Kak Sarma, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita akan pujian ini, tiang api dan tiang awan. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, kita mau melangkah terus, untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang.
firman buat kamu semua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, biarlah itu Tuhan menyenangkan hati Engkau. Dan hari ini Tuhan kami mau duduk diam, Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau membagikan firman buat kamu. Temanya Allah melindungiku. Sebelum kakak menceritakan tokoh Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di sini yang pernah ngerasa kepanasan? Angkat tangan. Wah, siapa di sini yang pernah merasa kedinginan? Kedinginannya sampai menggigil sekali. Iya, semua pasti pernah merasakan yang namanya kepanasan dan kedinginan. Nah, adik-adik, tahu nggak? Ada satu tempat kalau pada siang hari itu panasnya panas sekali. Dan kalau pada malam hari itu dinginnya dingin sekali. Tempat itu ada di padang gurun. Padang gurun pada siang hari suhunya bisa mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius adik-adik. Kalau adik-adik pernah ke Jakarta, siapa pernah ke Jakarta? Jakarta panas ya adik-adik. Jakarta itu suhunya kurang lebih hanya 30 derajat Celcius. Sedangkan di padang gurun itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Jadi kebayangkan adik-adik panasnya seperti apa di padang gurun itu? Nah adik-adik, malam hari padang gurun itu bisa suhunya sekitar 2 derajat Celcius. Betapa dinginnya padang gurun. Yang tadi siang hari sangat panas, lalu malam hari berubah sangat dingin. Kalau adik-adik di sini pernah ke Lembang, Lembang itu suhunya cuma sampai 19 derajat Celcius kurang lebih. Nah di sana itu 2 derajat Celcius adik-adik. Jadi kebayangkan dinginnya seperti apa, panasnya seperti apa di padang gurun itu. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah bangsa. Bangsa ini melakukan perjalanan di padang gurun. Bangsa ini namanya bangsa Israel. Adik-adik pernah dengar bangsa Israel yang melakukan perjalanan di padang gurun? Kakak mau ceritakan lagi. Awalnya adik-adik, bangsa Israel ini mereka hidup di tanah Mesir. Di sana bangsa Israel ini hidupnya gak enak adik-adik. Mereka harus bekerja tapi dipaksa. Mereka walaupun lapar, walaupun lagi sakit, atau udah capek, mereka tetap dipaksa sama Raja Firaun untuk bekerja. Enak gak kira-kira adik-adik bangsa Israel saat itu? Gak enak ya. Gak enak banget. Allah mengasihi bangsa Israel. Maka Allah mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat itu Musa dan Harun bertemu dengan Raja Firaun dengan maksud supaya Raja Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Raja Firaun mempunyai hati yang sangat keras, sehingga dia tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena hatinya yang begitu keras,
Allah memberikan 10 tulah kepada tanah Mesir. Siapa di sini yang tahu 10 tulah itu ada apa aja? Yang pernah baca? Siapa yang tahu? Kakak mau sebutin ya. Beberapa di antaranya itu contohnya. Ada air menjadi darah, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada belalang, ada hujan es, ada penyakit sampar, ada barah, ada juga gelap gulita, ada anak sulung mati. Bayangkan adik-adik, 10 tulah tadi itu mengerikan sekali. Dan itu terjadi di tanah Mesir karena kekerasan hati Raja Firaun. Akhirnya setelah 10 tulah itu terjadi, Raja Firaun pun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berharap supaya Allahnya orang Israel tidak memberikan tulah lagi kepada tanah Mesir. Makanya Raja Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, saat itu bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir dan harus melewati yang namanya padang gurun. Masih ingat gak yang tadi kakak bilang? Padang gurun itu kalau siang hari panas sekali, dan kalau pada malam hari dinginnya dingin sekali. Apakah bangsa Israel merasakan hal itu di padang gurun? Ternyata tidak, adik-adik. Kok bisa ya, Kak? Iya, karena Allah melindungi bangsa Israel waktu di padang gurun. Pada siang hari, Allah mengirimkan tiang awan. Tiang awan ini yang melindungi bangsa Israel dari teriknya matahari, sehingga bangsa Israel diberi keteduhan. Nah, adik-adik, tiang awan ini juga bukan hanya memberikan keteduhan bagi bangsa Israel, tapi bangsa Israel dituntun oleh tiang awan. Kalau tiang awannya diam di satu tempat, artinya bangsa Israel harus berkemah di tempat itu. Tapi kalau awannya bergerak, maka bangsa Israel harus jalan mengikuti tiang awan itu. Tiang awan memiliki arti bahwa Allah menuntun perjalanan bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada malam hari Allah juga memberikan tiang api. Buat apa adik-adik tiang api itu? Tiang api itu yang tadinya padang gurun, kalau suhunya kurang lebih 2 derajat Celcius, bangsa Israel tidak merasakan kedinginan karena ada api yang menghangatkan badan bangsa Israel. Luar biasa kan Allah kita? Luar biasa. Pada malam hari mereka tidak kedinginan, tapi Tuhan memberi kehangatan lewat tiang api. Dan tiang api juga menerangi setiap perjalanan bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada suatu hari adik-adik, Firaun mempunyai ide. Dia punya maksud untuk menyusul bangsa Israel yang ada di padang gurun. Lalu Firaun membawa pasukan-pasukannya untuk menyusul, supaya bangsa Israel kembali lagi ke Mesir, dan bangsa Israel kembali menjadi budaknya Firaun di tanah Mesir. Waktu pasukan-pasukan Firaun mulai mendekati bangsa Israel, dan bangsa Israel melihat ada tentara, ada pasukan-pasukan dari Mesir kembali datang menyerbu kita. Bangsa Israel ketakutan, aduh gimana ini? Dan bangsa Israel pun mengeluh kepada Musa yang menjadi pemimpin mereka. Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir, kalau kami harus mati juga di padang gurun seperti ini? Lebih baik kami bekerja di tanah Mesir menjadi seorang budak daripada kami harus mati di padang gurun.
Coba bayangkan adik-adik, bangsa Israel sudah melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka lewat tiang awan dan tiang api. Tapi masih saja mereka mengeluh adik-adik. Betapa mirisnya bangsa Israel saat itu. Tapi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi bangsa Israel. Dia tetap melindungi bangsa Israel. Tiang awan yang tadinya ada di depan bangsa Israel sekarang berubah ada di belakang bangsa Israel. Jadi ada jarak antara pasukan dari Firaun dan tentara dan bangsa Israel. Awan tadi, tiang awan tadi itu membawa kegelapan adik-adik untuk pasukan Firaun, sehingga pasukan-pasukan Firaun ini gak bisa ngelihat lagi dan tidak bisa mendekati bangsa Israel. Dan bangsa Israel akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Nah adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa Allah melindungi bangsa Israel, betul? Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Allah memberikan tiang awan dan tiang api yang menuntun setiap perjalanan mereka. Bahkan Allah yang penuh kasih, walaupun bangsa Israel mengeluh, Allah masih melindungi mereka dengan tiang awan yang memberikan kegelapan buat pasukan-pasukan Firaun. Adik-adik, Allah yang melindungi bangsa Israel adalah Allah yang sama yang melindungi kita saat ini. Dia yang melindungi adik-adik semua. Waktu adik-adik ada di dalam perjalanan, Dia yang melindungi sampai kita sampai ke tempat dengan selamat, itu Allah yang melindungi. Allah yang melindungi waktu kamu tidur. Waktu malam hari kamu tidur, Allah yang melindungi. Tanpa kita sadari, Allah menyertai setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik, apapun yang akan terjadi di depan kita nanti, kita harus percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Allah menyertai setiap kehidupan kita dan Allah melindungi kita anak-anaknya. Amin. Amin ya. Hari ini kita mau baca ayat hafalan, super ayat. Kita buka di kitab Mazmur. Mazmur 46 ayat 2. Adik-adik dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bisa? Coba kita baca bersama-sama lagi dengan suara yang keras ya, biar mama papa dengar juga. Yuk, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Iya, semoga ayat yang tadi kita baca itu jadi pegangan buat kita ya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita, karena kita punya Allah yang melindungi. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, Engkau Allah yang melindungi setiap kami. Apapun yang akan terjadi di depan kami tidak takut, kami tidak perlu khawatir, karena Allah kami jauh lebih besar dari segala apapun. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh meneguhkan hati anak-anak-Mu, bahkan orang tua yang mendengarkan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
firman Tuhan sudah diberikan kepada kamu dan sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tetap semangat beribadah ya.